warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk Anda para pendengar dan pemirsa RRI Net juga RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Indah dalam program acara Obrolan Budaya. Dan pendengar, seperti biasa di Obrolan Budaya ini kita akan membahas budaya-budaya dan tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Dan kali ini menjadi satu hal yang menarik karena kita akan membahas budaya dan tradisi dari sebuah desa yang tidak terlalu besar yang ada di Sulawesi Barat, namun ternyata memiliki banyak sekali kekayaan budaya dan tradisinya. Kita langsung saja kita sapa dulu narasumber kita kali ini ada Bapak Muhammad Hasbi selaku Sekretaris Desa Sumare. Iya, Halo, Assalamualaikum Bapak. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Satu lagi nih, ini ada Bapak Riyadi, Bapak Adi Riyadi ya, selaku tokoh pemuda Sumare yang tadi sudah berbincang. Katanya beliau juga sedang melakukan riset. Kita kenalan dulu. Halo, Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya, semangat ya dari Sumare ini ya, semangat. Oke. Nah, tadi karena berbincang tentang tokoh pemuda dan juga Sekdes Sumare, tema kita pada kali ini yaitu Sumare dan tradisi yang tetap hidup di tengah modernisasi. Wah, ini seru banget ya Pak ya. Kalau kita berbincang tentang budaya dan adat di Indonesia itu memang gak akan ada habisnya. Iya. Apalagi di Sulawesi Barat yang memang masih kental dengan budayanya ya. Salah satunya di Sumare. Ini menurut saya menarik karena saya belum pernah mendengar budaya-budaya dari Sumare yang ternyata ada. Ya, seru banget, nanti kita bakal bahas dan bincang bersama. Jadi tetap ikuti terus obrolan budaya kita kali ini ya. Nah, saya nih pengen tahu dulu nih Pak, sebenarnya gambaran umum budaya dan tradisi yang ada di Sumare itu seperti apa ini? Apakah memang sebenarnya sama saja dengan budaya yang ada di Mamuju ataukah memang ada ciri khas tersendiri gitu? Dari Pak Adi silakan. Iya, baik, terima kasih pemirsa RRI Net dan RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan yang luar biasa ini. Ini menjadi momentum bagi kami yang khususnya yang ada di Desa Sumare untuk bagaimana kemudian kami menyampaikan bahwa di Sumare itu ada berbagai tradisi dan kebudayaan. Pada dasarnya bahwa Sumare secara administratif masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Mamuju, sebuah desa yang berada di Kecamatan Simboro. Ihwal tentang tradisi yang terus berdenyut sampai hari ini di sana itu hampir itu tidak bisa terlepas dari satu kesatuan yang integral dengan budaya yang ada di Mamuju. Akan tetapi ada beberapa tradisi yang mungkin sedikit berbeda. Misalnya dalam sistem kapunggawaan atau satu sistem pemerintahan tradisional yaitu Punggawa. Punggawa Sumare ini adalah merupakan salah satu pemimpin atau tetua yang ada di desa tersebut. Dalam sistem kepunggawaan itu ada beberapa perangkat yang kemudian turun seperti misalnya Pak Bicara, Toma Torona ada, Tokayang dan Sokbo. Ini adalah sebuah sistem yang ikut berjalan di sana dan ini adalah mereka ini yang masuk dalam perangkat adat ini adalah para pelaku tradisi. Dan tradisi-tradisi itu ya setiap hari, setiap saat masih terus dirawat sampai hari ini. Dan mungkin di bulan Sapar ini juga akan ada satu tradisi yang mereka sebut Mopakuli atau biasa disebut dengan Tudak Balah. Setiap bulan Sapar itu mereka lakukan, yang dimana mereka lakukan doa bersama di pantai, lalu kemudian mereka lakukan pencucian tobok atau keris ya, yang menjadi warisan turun-temurun dari moyang mereka. Oh, berarti memang nanti sebentar lagi akan ada tradisi Iya. lainnya lagi ya di bulan Safar ini ya Pak bulan ya? Sapar ini. Oke, ini keren sekali nih Pak. Berarti memang di Sumare ini banyak ya budaya dan tradisinya ya. Yang kita tahu kan ya udah Sumare jalan mau ke Tapanuli. Yang kita tahu kan seperti itu ya. Ternyata menyimpan juga banyak kekayaan tradisi. Nah, kalau misalkan dari Pak Hasbi sendiri nih, di Sumare ini Bapak asli orang Sumare Pak? Iya, saya asli orang Sumare. Berarti Bapak setidaknya tahu memang sedikit-sedikitnya bahwa oh memang budaya seperti itu tuh ada
Dan memang ini baru dilaksanakan sekarang-sekarang atau emang sudah dari lama terlaksana? Apa namanya, budaya atau adat istiadat yang hari ini yang mungkin baru terpublish secara besar-besaran kemarin. Ini sebelumnya terima kasih kami nih kepada adinda saya Adi Riyadi bersama tim yang telah bekerja, yang sebenarnya sudah masuk dalam planningnya pemerintah desa, tetapi memang kami harus akui bahwa memang belum sampai ke sana karena memang dari dulu itu dilaksanakan, tetapi apa namanya, dalam kondisi yang sederhana. Mulai daripada ini pencucian, tadi dia bilang tobo kalau bahasa Sumare, kalau dalam bahasa Indonesia dia bilang keris. Ada juga pencucian piring, itu satu kesatuan. Kalau bahasa Sumare bilang membasoi pindang atau mencuci piring, tapi memang piring yang sudah jadi apa namanya ya, seseorang kalau bahasa Mamuju. Jadi apa namanya, benda yang merupakan satu kesatuan dari keris tersebut. Jadi pelaksanaannya ini bukan baru kali ini, tetapi memang alhamdulillah secara apa namanya, kita sudah bisa lakukan itu atas apa namanya, perjuangan, atas niat dari teman-teman, dari rekan-rekan timnya Pak Riyadi ini, Adinda Riyadi ini, yang merupakan salah satu tokoh pemuda di Desa Sumare. Jadi pelaksanaannya ini sudah lama. Sudah lama ya. Masalah punggawa atau kepunggawaan dengan perangkatnya, kemudian tradisi yang dilaksanakan setiap saat atau setiap tahun. Dan saya kemarin itu bicara-bicara sama salah satu perangkatnya bahwa mungkin di masa-masa yang akan datang itu dirangkaikan dengan pencucian keris. Ini kegiatan yang semacam kemarin. Ya, saya rasa begitu dulu. Oke, berarti memang sudah berjalan lama. Sudah Berjalan lama. Namun sepertinya ada yang menarik karena kemarin sempat diadakan festival Sumare. Iya, Sumare. Oke, dan itu dilaksanakan baru yang pertama kali secara terbuka ataukah memang Baru pertama kali pelaksanaannya ya? dilaksanakan secara terbuka. Iya. Dan alhamdulillah mendapat apresiasi dari masyarakat. Iya, betul. Dari masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya, karena Iya, memang iya. gencar-gencar saya lihat di media sosial. Iya, karena makanya saya bilang hal yang menarik banget ini karena Iya. untuk pertama kalinya ada festival Sumare yang saya lihat aja, ini saya lihat video dari teman tuh kayak wah keren banget ini karena ada Mancak Padang jadi salah satu budaya dan tradisi dari Budaya Sumare dan tradisi. ya. Nah kalau dari Pak Adi sendiri nih mengamati perkembangan budaya dan tradisi di Sumare tersebut, budaya apa yang sangat lekat dengan masyarakat ini, yang sangat dekat sekali dengan masyarakat? Ada satu optimisme yang besar di hati saya sebagai orang yang lahir di Sumare ini. Yang pertama, saya masih melihat adanya upaya dari orang tua atau para tetua adat yang didukung oleh pemerintah desa untuk selalu menghidupkan tradisi dan budaya, seperti misalnya yang saya sebutkan tadi bahwa ada satu tradisi yang mereka sebut pambarsoi yang pindang atau pencucian alat-alat yang ada di perangkat adat ini. Yang kedua adalah ada prosesi tudak bala dan pencucian tobo itu yang bagi saya harus tetap dilestarikan. Dan yang kedua, sesungguhnya kemarin di festival harus kami tampilkan apa yang kami sebut sebagai pemanah. Di pemanah itu artinya adalah satu ungkapan-ungkapan dari para kesatria Sumare, dalam bisa juga digunakan dalam penjemputan tamu yang harus kami tampilkan, akan tetapi dengan kondisi dan keterbatasan waktu yang mungkin belum sempat kami tampilkan, tentu kami berharap ke depannya untuk tetap bisa berjalan sebagaimana apa yang kami inginkan. Yang selanjutnya adalah selain Mancak Padang dan Kontau dan Bunga, ada 3 yang ada di sana, juga dikenal di sana bahwa ada beberapa objek yang diduga situs sebenarnya. Oh ada Ya, situs. ada beberapa objek yang diduga situs. Itu salah satunya itu saya tulis dalam sebuah buku saya yang ada di sini, Jejak Leluhur. Buku saya kemas dalam bentuk cerita, yaitu Alak Bitik Kayang di Sumare, itu jejak kaki yang ada di dusun Pak Sekdes ini, di wilayahnya Pak Sekdes itu yang masuk di Batu Sumombang, kalau saya tidak salah masuk dalam wilayah administrasi wilayah Batu Lapak kalau saya tidak salah. Terus ada satu keyakinan kolektif masyarakat di sana yang dimana orang Mamuju menyebutnya Tintilingan, adalah salah satu tokoh yang ada di Mamuju itu, tetapi ternyata
Belakangan begitu kami diskusi dan cerita dengan orang tua, ternyata makamnya yang mereka yakini ada di Sumare. Oh iya. Iya, ada di Sumare. Terlepas bahwa ini butuhkan proses penelitian yang panjang, tetapi itu adalah keyakinan atau kolektivitas masyarakat yang ada di sana, mereka meyakini itu. Hal lain, ada banyak makam-makam yang dianggap bahwa itu makam leluhur mereka, atau dalam hal ini turunan pembawa adat yang ada di Sumare ini, seperti misalnya ada di Dusun Lambagu itu ada Maradika Lambagu yang tiap saat antara masyarakat Sumare dengan masyarakat Rangas itu bertemu dalam satu makam itu untuk melakukan sebuah syukuran dan doa. Dan itu tradisi itu terus berdenyut sampai hari ini. Sampai hari ini dan sebagai generasi muda, sebagai orang yang punya kepedulian terhadap tradisi di sana, ya mudah-mudahan Tuhan masih memberikan umur yang panjang dan kekuatan. Ya dengan segala keterbatasan saya akan tetap melakukan riset penelitian, bahkan ya kami memohon doa bahwa kegiatan di festival itu kemarin itu bisa menjadi sebuah karya buku tulis lagi nantinya ke depan. Wah, keren sekali. Ternyata memang banyak ya Pak ya. Yang diduga situs juga ada. Ya di sana, dan memang itu bentuknya seperti jejak kaki begitu. Purba, zaman purba. Zaman purba karena besar. Karena besar. Besar ya. Oh, daerah mana ini? Saya mau coba cek-cek di daerah Sumare situ ya? Daerah Sumare. Masuk ke dalam wilayah administrasi Dusun Batu Lapa Utara. Tapi memang beberapa memang untuk dalam waktu singkat kemarin ini memang saya tidak lihat-lihat lagi tapi Adinda ini yang sering, memang dia yang sering penggiat ya. Beliau ini yang sering, artinya sebagai seorang penggiat itu sering turun untuk cek itu ya. Tapi memang itu ada. Dan sudah coba dikomunikasikan dengan pemerintah terkait belum untuk yang diduga situs seperti itu? Yang diduga situs itu salah satu cara saya adalah dengan menuliskan melalui buku ini. Kami sampaikan melalui Dinas Pariwisata. Kan sebenarnya ada 2 jejak kaki, termasuk yang ada di Batu Lapa Malawa itu. Malawa itu kan masih masuk dalam administrasi wilayah administrasi Desa Sumare. Yang juga kami sudah cross check secara langsung dan itu yang diyakini oleh masyarakat sana. Kami sampaikan bahwa ada beberapa hal juga yang ada di Sumare merupakan tradisi. Sebenarnya ada beberapa cerita-cerita rakyat kalau orang Sumare menyebut sebagai tutulang. Kalau dalam kebudayaan ia disebut sebagai folklore. Ini yang kami belum sempat juga tampilkan pada kesempatan tersebut karena ya berhubung dengan situasi dan kondisi ya waktu yang mungkin tidak dapat kami tampilkan, sehingga tentu kami berharap tahun depan lah bisa lebih meriah. Semoga ya bisa ada lagi festival-festival Sumare ya, dan bisa memperlihatkan lebih banyak lagi budaya dan tradisi dari Sumare ya. Nah, namun di antara banyaknya tadi budaya dan tradisi, ada nggak yang sekarang ini udah mulai jarang dilakukan? Tradisi-tradisi apa nih di Sumare tersebut? Beberapa bulan terakhir kami perhatikan di tengah arus modernitas yang hari ini, saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita bisa mengikuti arus modernitas perkembangan zaman, tetapi kita juga harus berbangga terhadap kekayaan tradisi kita. Kita bisa modern dengan kebudayaan kita, yaitu seperti misalnya melalui tarian anak-anak saya, adik-adik saya di SD Impres Sumare kemarin, itu mereka mampu menciptakan satu tradisi kreasi tarian nelayan. Nah itu kan ditarik dalam konteks lokal. Masyarakat Sumare ini kan rata-rata adalah profesinya adalah sebagai nelayan. Bagi saya itu sangat luar biasa, anak-anak atau adik-adik kita di SD Impres Sumare yang 3 orang itu mencoba membuat satu tarian kreasi, dan ini yang penting diapresiasi. Dan meskipun kemudian ada kolaborasi gerakan atau yang mereka wiragakan itu adalah wiraganya modern, tetapi itu adalah antara modernitas dengan tradisi lokal itu bisa kawin. Demikian. Betul. Loh, seru banget ini perbincangan kita nih para pemirsa dan pendengar RRI Net ya. Kita akan membahas lagi tentang seperti apa nih lanjutan dari tari kreasi dari Kampung Nelayan, karena ini menurut saya saya pengen ulik sedikit lagi nih ya. Kita akan jeda dulu setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik,
podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi bersama saya Indah di obrolan budaya. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Hasbi dan Pak Adi seperti apa budaya-budaya yang ada di Sumare, dan ternyata banyak sekali nih budaya yang ada di Sumare ini. Gak cuma 1, 2, 3 tapi banyak banget. Ada juga yang diduga situs di sana dan nanti kita akan coba jalan-jalan ke sana juga ya. Mungkin yang buat penasaran juga seperti apa, boleh nanti jalan-jalan ke Sumare juga ya. Nah, di akhir segmen pertama tadi juga sempat dibahas tentang tari kreasi nelayan. Ini hal yang sangat menarik buat saya karena tari kreasi nelayan ini dikreasikan dan punya filosofi atau makna cerita dari si tariannya tersebut. Mau tahu seperti apa, kita bakal berbincang kembali dengan Pak Hasbi dan Pak Adi ya. Nah, tadi kita sudah berbincang tentang tari kreasi nelayan. Ini adakah filosofinya, adakah maknanya, dan ceritanya seperti apa ini tari kreasi nelayan? Kok bisa sebuah tarian dikreasikan jadi sesuatu budaya yang menarik gitu, seperti apa Pak Hasbi, silakan. Oh ya, terima kasih. Tari kreasi nelayan ini muncul karena melihat daripada kondisi masyarakat, kehidupan masyarakat desa Sumare itu yang memang sampai hari ini masih mendominasi kehidupan yang ada di sana. Walaupun sebagiannya lagi memang di sektor yang lain, tetapi dia juga sebagai nelayan, nelayan juga sebagai petani, begitu ceritanya. Jadi kami juga sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh pendidikan atau para pendidik yang ada di desa Sumare, khususnya para tenaga pendidik dari SD Impres Sumare itu yang betul-betul sangat mensupport setiap kegiatan-kegiatan yang ada di desa, dan begitu pun sebaliknya. Kegiatan yang diadakan di desa itu di setiap jenjang pendidikan itu kami dukung penuh. Artinya pengembangan tari kreasi ini kan pasti asal muasalnya dari tari biasa. Iya, betul. Tetapi pembimbingnya ini atau mampu membaca kondisi yang ada di desa, sehingga pada saat tertentu ada kegiatan atau lomba yang dilaksanakan di kabupaten baru-baru ini, itu dilombakan, ikut lomba. Dalam hal ini menampilkan masing-masing budaya yang ada di masing-masing desa, dalam hal ini diwakili oleh satuan pendidikan di sekolah itu. Dan itu sebenarnya kreasinya itu ya pertama disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, yang kedua tentunya dari skill yang dimiliki oleh pembinanya, karena dia mampu membuat gerakan-gerakan yang sangat identik dengan kehidupan para nelayan, mulai daripada memancing, menjala, mansero, Ya, diserok pakai ya. sero. Oke. Artinya malam itu memang saya baru lihat secara live ini tari kreasi seni yang ditampilkan. Ini seandainya lewat 1 hari saja, karena ini minus 1 hari. Ini saya bicara. Iya. H-1 ya. H-1. Oke. Ini ada beliau di sini pelaksananya. H-1 itu pun bisa juga kira-kira tampil ini. Tetapi berdasarkan komunikasi yang baik antara pelaksana dengan kami ini sebagai panitia yang yang diperintahkan oleh kepala desa untuk membantu panitia inti, itu kita mampu membangun komunikasi dengan baik sehingga tari kreasi ini berhasil kita tampilkan, dan itu mendapat antusiasme yang luar biasa dari masyarakat karena ternyata ini pengembangannya atau kreasinya ini baru pertama kali live di indoor. Selama ini di dalam, artinya dalam gedung. Di dalam ruangan Iya. ya, dan itu baru pertama kali kali di lapangan terbuka. di lapangan Oke. baru didukung oleh
apa namanya saya sampaikan tadi oleh lighting didukung oleh aransemen yang bagus sehingga apa namanya kegiatan tari kreasi seni nelayan ini ya kemungkinan besar tahun depan ketika ini kita akan upayakan jalankan itu akan insya Allah kita bisa buat lebih spektakuler lagi sepanjang saudaraku ini masih sehat. Amin, 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 amin. Jadi memang tadi kreasi ini pertama kalinya ada outdoornya. Iya. Dan itu pasti semua udah terpukau itu, karena baru juga dilaksanakan ya tadi kreasi ini. Sebelumnya kan dilombakan ya. Lombakan. Iya, jadi kan tertutup tuh. Tertutup. Iya, sekarang ada outdoor rame-rame orang nonton. Rame-rame. Pasti semua terharu juga kayaknya ya. Terpukau semua. Iya ya, ada rasa-rasa haru, Rasa bangga. bangga. Iya, betul. Tapi Iya. kamu melihat dari keadaan itu yang nari itu anak-anak muda ya? Anak-anak SD. Anak-anak, oh anak-anak Anak SD. SD. Wah, keren Anak-anak banget SD. ya. Mereka Bahkan mau kelas ya. 4 turun. Kelas 4 Anak-anak. itu Iya, ikut. kelas 4 turun itu. Oh, berapa orang kemarin tari kreasinya itu, Pak? 3. 3 orang saja. 3 orang saja. Karena memang pada saat ikut lombakan ini Mm. apa namanya ya jadwal yang mungkin sudah ditentukan oleh apa namanya Dinas Pendidikan untuk tingkat SD ya mungkin apa namanya apakah faktor waktu atau faktor kesiapan daripada anak-anak untuk melakukan itu sehingga memang porsi latihannya di apa namanya memang digas. Iya, betul. Karena Kami mau saja lomba. ini ya kita saja ini pada saat dipastikan setelah koordinasi dengan beliau Pak Diryadi bahwa dipastikan tampil itu berapa kali latihan 4 kali. Artinya 4 kali harus dipres. Dipres terus Karena latihannya. ini betul Pak momentum yang sangat apa namanya sangat dinantikan, momentum yang ditunggu-tunggu masyarakat karena ini apa namanya kegiatan pertama kali festival secara resmi dilaksanakan. Walaupun memang saya katakan tadi memang pernah dilakukan, tetapi memang tidak semegah ini. Memang pernah dilakukan tetapi tidak tidak berjudul festival, kegiatan biasa. Oke. Dan untuk festival Sumare ini kan yang pertama dilaksanakan. Keterlibatan semua segmentasi usia ada. Dari mulai tua, muda, semua ada terlibat ya? Iya, yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini didukung penuh oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk jalannya kegiatan ini tentu tidak terlepas dari dukungan pemerintah Desa Sumare, beberapa dusun yang ikut membantu masyarakat Desa Sumare, wabil khusus anggota DPRD, yaitu Bapak Sulpakri Sultan SH yang menghabiskan waktunya untuk ikut memberikan support, bantuan dan dukungan. Sehingga jalannya kegiatan ini dari beberapa termasuk kami memberikan ruang kepada adik-adik kami, anak-anak kami, anak-anak SD. Selain dari tari kreasi nelayan tadi, secara keseluruhan di Desa Sumare itu kan ada juga yang berprofesi sebagai petani. Sehingga kami ikut tampilkan salah satu tarian kreasi yang dari adik-adik kami dari Sanggar Seni Malawa Heritage Art yang juga ikut menampilkan 2 segmen tarian mereka, yaitu tarian nelayan dengan tari petani. Tadi saya tambahkan sedikit mungkin makna filosofi dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekdes tentang gerakan atau yang diwiragakan oleh adik-adik kita dari SD Impres Sumare tadi. Saya melihat ada semacam properti perahu. Itu menggambarkan bahwa ternyata masyarakat di sana itu notabene-nya berprofesi sebagai nelayan. Lalu kemudian ada properti yang digunakan seperti kalau dalam bahasa Mamuju itu bunde, itu adalah serokan untuk menangkap ikan. Oh, serokannya itu Iya, ya? serokan itu yang kalau dalam bahasa Mamuju itu disebut sebagai bunde, termasuk juga bahasa Sumare. Sebab tadi saya sampaikan bahwa antara Sumara dengan Mamuju itu satu kesatuan integral yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di tari kreasi nelayan dan petani itu ya tetap saja menggambarkan kondisi sosiokultural masyarakat di sana. Seperti misalnya di segmen siang itu kami tampilkan tari nelayan dengan petani dan nelayan itu yang diwiragakan oleh adik-adik kita di Sanggar Seni Malawa Heritage. Ada semacam tempat atau wadah yang ada di samping mereka
itu propertinya itu orang Sumare bilang bitang. Itu adalah tempat untuk menempati hasil-hasil kebun. Oh, disimpan Iya, yang kayak yang jaring-jaring di di sampingnya ya? itu. Iya, iya, oke. Yang kedua ada semacam properti lain, yaitu menggunakan topi jerami, topi petani yang juga kerap kali digunakan oleh para nelayan yang kami sebut sebagai saraung. Saraung. Nah, itu gambaran umum tentang kondisi real yang ada di Sumare sana. Ya, betul. Ya, demikian. Oke. Nah, jadi memang tari petani dan tari nelayan ini memang semua menggambarkan keadaan sehari-hari di Sumare, ya. Ada yang bertani, ada juga yang menjadi nelayan. Nah, cuma keterlibatan anak muda di dalam melestarikan budaya di Sumare ini masih terlibat ataukah memang sudah mulai acuh tak acuh ini? Diterima atau tidak, inilah yang menjadi kekhawatiran kami. Akan tetapi bahwa dengan adanya adik-adik SD kita ini yang ikut menampilkan dalam bentuk tari kreasi, adik-adik kita yang ada di Malawa yang mungkin usia SMA, itu ada satu harapan baru bahwa tradisi kita harus tetap tumbuh. Iya. Nah, sehingga saya bisa menyebut bahwa ada keinginan anak-anak muda kita untuk selalu menggali nilai tradisi, lalu kemudian ia menampilkan dalam ruang-ruang yang lain, seperti misalnya tarian dengan segala kreativitas mereka akan berkenaan tentang kebudayaan. Ya tentu budaya itu harus kita lihat dalam segmen definisinya, pada budaya itu berkenaan tentang nilai luhur atau nilai budaya ini yang ditarik dari nilai akar tradisi kita. Nah, tari kreasi misalnya dari tari nelayan dengan tari petani yang dimainkan oleh adik kita itu adalah bagian harapan baru, karena rata-rata pewiraganya ini anak SD, anak SMA, jadi tentu segmennya adalah Gen Z ya. Gen Z ya, kurang lebih demikian. Gen Z dan Gen Alpha ya, dan oke. itu menjadi harapan baru ya, dan semoga kebudayaan yang ada di Sumare memang terus terjaga ya, terus lestari ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Festival Sumare perdana dilaksanakan, ini atas inisiasi siapa bisa tiba-tiba melaksanakan Festival Sumare gitu? Awalnya di bulan Sapar lalu saya menyaksikan satu tradisi yang ada di Sumare, yaitu pencucian benda pusaka, perangkat adat. Iya, perangkat. Saya jalan-jalan ke sana, saya lihat ritual yang mereka lakukan, lalu kemudian saya tertarik dengan itu. Nah, dari situ muncul gagasan berkoordinasi dengan pemangku adat atau ketua adat, ya termasuk juga ke Pak Sekdes ini dan beberapa perangkat-perangkat termasuk anak muda. Saya berpikir bahwa ada baiknya kalau kita buat semacam festival, sebab saya berpikir bahwa di Sumare ini banyak tradisi yang mungkin bisa ditampilkan, seperti misalnya permainan tradisional TK yang berjalan di atas bambu dengan ketinggian tertentu itu, yang mungkin teman-teman di luar sana melihat. Itu kan permainan tradisional yang tidak boleh redup dalam di tengah kemajuan modernitas hari ini, ketimbang anak muda harus menghabiskan waktu main game online, bahkan bukan tidak mungkin akan terseret dalam arus judi online. Nah, maka permainan-permainan ini harus kembali kita tampilkan seperti TK. Hanya satu saja permainan yang kami tampilkan kemarin, karena masih banyak di sana permainan seperti misalnya main gasing. Itu juga bagian daripada kreativitas. Yang dari kayu itu dari ya? kayu itu. Wah, seru-seru itu. Banyaklah permainan-permainan yang kalau kita mau identifikasi penting untuk kita tampilkan sebagai sebagai cara untuk memfilter bagaimana masuknya modernitas di desa kami ini. Oke, berarti Festival Sumare ini diadakan juga dengan pemilihan-pemilihan budaya mana yang kira-kira akan ditampilkan. Betul. Dan kemarin berapa lama ini Festival Sumare ini, Pak? 1 hari full, tetapi banyak segmen yang kami masukkan. Yang pertama itu adalah segmennya pertunjukan tarian dari Malawa Heritage Art ini. Itu di segmen siang. Yang kedua pertunjukan silat, yaitu dari Balak Jati Desa Sumare. Ada 2. Yang pertama adalah Mancak Padang Kontau. Terus setelah prosesi itu kami buat semacam monolog tunggal. Monolog tunggal itu yang berbicara tentang sosiokultural masyarakat. Tema monolognya itu adalah tema monolog seputar tentang kondisi nelayan yang ada di sana. Setelah selesai monolog tunggal di siang itu, kami istirahat, kami melakukan bersama dengan perangkat adat kunjungan ke salah satu makam yang
mereka yakini sebagai makam keramat, yaitu Patak Matah yang ada di Desa Sumare. Setelah itu istirahat dan sampai malam, kemudian kami tampilkan lagi 2 sesi mancak Padang dengan kontau, tapi sebelumnya kan ada tarian dari adik-adik kami yang dari tari kreasi nelayan itu, yang setelah itu sebagai rangkaian penutupan kami tutup dengan hiburan yang mungkin tidak masuk dalam segmen itu, yang hubungan musik tradisi yang ada di Mandar ini, yaitu musik sayang-sayang. Sayang-sayang Patudu ya. Iya. Sayang-sayang. Sayang. Oke, wah ini keren banget ya ternyata di acara Festival Sumare ternyata banyak banget yang dihadirkan dan 1 hari full ya. Iya. Berarti itu non-stop nih penontonnya ini ya. Iya, alhamdulillah untuk skala lokal, dan memang ya ada juga dari luar singgah. Ada dari luar Dan singgah ya. dan memang ada yang dari daerah lain yang memang sudah dia lihat di media sosial sehingga berkunjung ke sana untuk melihat, menonton. Oke, dan kemarin memang di upload juga gak untuk pengumuman bahwa ada Festival Sumare, sempat di-share di media sosial begitu ya? Alhamdulillah kami buat semacam kampanye melalui player yang kami buat, itu bisa dilihat di akun Sumare Festival 2026, dan melalui itu kami melakukan promosi, dan ada beberapa media partnernya ya. online yang ikut membantu kami dalam menyebarkan informasi bahwa akan ada agenda yang kami lakukan ini. Tadi kami lupa sampaikan bahwa selain dari beberapa tradisi yang ditampilkan itu kan sesungguhnya hanya ada beberapa item, tetapi tadi yang disampaikan Pak Sekdes, di kepala saya itu sekiranya semua bisa tampil pada saat itu karena itu adalah momentum. Kan tetapi ya lagi-lagi kita tidak terbatas oleh waktu, dan satu harapan besar kami sebenarnya adalah bagaimana lembaga adat dengan pemerintah desa termasuk pemerintah provinsi ini bisa bersinergi dengan baik agar semua tradisi dan kebudayaan kita itu bisa dipromosikan keluar. Di festival kemarin saya berpikirnya tidak ada UMKM. Alhamdulillah saya kaget kok tiba-tiba ada UMKM yang, tapi kami kan membuka sebebas-bebasnya bagi masyarakat luas. Alhamdulillah itu bisa dikunjungi oleh beberapa pengunjung pada saat itu, dan ya setidaknya ada perputaran ekonomi lah yang ada di sana, meskipun kemudian tidak sama dengan perputaran ekonomi yang mungkin ada di beberapa festival-festival lainnya. Demikian. Oke, akhirnya jadi banyak yang bermanfaat dalam acara Festival Sumare kemarin ya. Oke. Nah, kita bakal berbincang lagi dengan budaya dan tradisi yang ada di Sumare. Namun kita harus jeda dulu ya para pendengar dan pemirsa. Kita akan kembali lagi berbincang nih tentang budaya dan tradisi yang di Sumare. Kita jeda dulu setelah yang berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi.
Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Kembali lagi di obrolan budaya kali ini dan masih bersama dengan dua narasumber saya, Bapak Hasbih dan juga Bapak Adi Riyadi ya, yang tadi sudah berbincang nih terkait dengan banyaknya macam-macam budaya yang ada di Sumare, juga tari-tari kreasi nelayan dan tari kreasi petani. Terus juga berbincang tentang Festival Sumare yang sempat dilaksanakan beberapa hari yang lalu, yang itu memang menjadi salah satu festival yang heboh karena untuk pertama kalinya diadakan dan ternyata memang banyak sekali budaya dan tradisi di Sumare. Saat ini kita akan berbincang juga nih terkait dengan seperti apa nih Pak harapan-harapan, terus juga cara mengajak, kayaknya sekarang lebih agak susah nggak sih Pak mengajak Gen Z atau mengajak anak-anak muda untuk bisa ikut melestarikan kebudayaan, ataukah memang mereka solid nih menjaga kebudayaan di Sumare? Iya, bicara tentang Gen Z itu kan pasti kita akan, tantangannya adalah satu, bagaimana kita masuki dunianya mereka. Iya, iya. Kita lihat sekarang di era perkembangan teknologi itu hampir rata-rata memusatkan perhatiannya ke apa? Gadget ya. Gadget. Tetapi bagi saya itu bukan satu tantangan yang besar, sebab tadi saya sampaikan bahwa kita bisa modern dengan budaya kita. Alhamdulillah, hampir di kegiatan Festival Sumare, saya menyaksikan dari belakang panggung, itu begitu penampilan-penampilan tradisi itu hadir, hampir semua memegang gadget anak-anak muda di belakang, lalu kemudian mereka melakukan live di akun media sosial. Itu menunjukkan bahwa ternyata antusias mereka untuk menampilkan, menyampaikan ke publik bahwa kami punya budaya loh di sini, kami punya satu tari kreasi. Hampir di beberapa live mereka itu saya nonton, di situ kemudian saya berpikir bahwa ternyata Gen Z juga tidak lupa-lupa amat dengan tradisi mereka. Mereka juga ikut berbangga. Bahkan saya berpikirnya bahwa ini adalah pintu masuk bagi kita untuk mengajak anak-anak generasi muda kita untuk ayo kita sama-sama memperhatikan kebudayaan dan tradisi kita, ayo kita membangun, kita bisa modern dengan budaya kita. Jadi nggak terlalu, sebenarnya betul Pak tadi yang Bapak bilang bahwa kita juga masih bisa modern dengan budaya kita. Dan itu satu kalimat yang keren ya menurut saya, karena memang ternyata betul semua bisa nggak lupa-lupa amat dengan budayanya. Ya, nah kalau misalnya dari Pak Sekdes sendiri nih, melihat modernitas saat ini yang begitu pesat sekali, terus dengan keadaan masyarakat Sumare, kalau di Sumare sendiri lebih banyak yang muda atau yang sudah senior-senior nih Pak? Ya terima kasih. Saya susun ya. Iya boleh Silakan. Untuk sambutan daripada generasi muda ini, saya rasa dengan kegiatan yang telah dilaksanakan baru-baru itu telah membuka pemikiran, membuka wawasan, membuka mata bahkan generasi muda bahwa ternyata ketika ini kita dukung penuh maka semuanya akan berjalan dengan baik. Kemudian apa yang disampaikan oleh Adinda Adi Riyadi bahwa memang benar bahwa ketika ini ditampilkan, ini memang fokus mereka ini itu cukup membantulah dalam memberikan memberitahukan kepada masyarakat secara luas bahwa ini kegiatan budaya kami yang sedang ditayangkan. Kemudian saya kembali kepada unsur kepunggawaan itu insya Allah akan tetap terjaga. Karena ini sesuatu yang memang
dari dulu atau dari zaman dulu telah tertanam di masyarakat, dan ini secara turun-temurun, saya ulangi, secara turun-temurun dilaksanakan. Makanya saya sampaikan tadi regenerasi, ada generasi untuk Kampung Gawaang, dan ini tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat karena itu merupakan kebutuhan, tanda kutip kebutuhan, karena masyarakat menganggap bahwa perintah penggawa itu adalah perintah yang mutlak harus dilaksanakan. Itu begitu, satu yang mutlak harus dilaksanakan walaupun tidak tertulis tapi diakui oleh negara. Kemudian untuk untuk generasi muda ini seharusnya kami sudah buat perencanaan bahwa setidaknya mulai dari sekarang ini kita sudah berpikir dengan adanya festival kemarin kita buatkan kita siapkan sarananya, kita buatkan semacam sanggar lah atau semacam tempat untuk pelaksanaan kegiatan kebudayaan supaya generasi muda ini dapat fokus dalam hal mempelajari dan memahami budaya-budaya yang ada di desanya. Jadi itu yang kami, tentunya juga kita harus kombinasikan dengan sistem yang ada sekarang, dengan sistem informasi teknologi yang ada sekarang. Artinya kita fasilitasi memang kegiatan budaya, tetapi harus didukung oleh sarana-sarana yang yang setidaknya mendukung modernisasi begitu. Betul. Artinya ya begitu. Jadi kami dari pemerintah desa itu senantiasa siap mensupport sepanjang itu bisa dilakukan oleh ketentuan yang ada. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di desa itu memang ada, seluruh Indonesia ada kewenangan, ada aturan tentang kewenangan hak asal usul desa yang di dalamnya itu mencakup kebudayaan atau tradisi yang ada di masyarakat setempat. Jadi saya sampaikan kepada Adinda Adiriadi bahwa kita kita support ini. Insya Allah kami dari desa dengan kemampuan yang ada siap untuk memberikan masukan, siap memberikan memberikan saran juga sepanjang kita bisa berbuat bersama-sama untuk menjaga kelestarian budaya ini, karena ini saya lihat setiap tahun kita laksanakan memang rutin dan itu kami tidak bisa tinggalkan. Artinya itulah pemahaman yang ada di masyarakat di Desa Sumare bahwa ini tidak bisa ditinggalkan. Ini beliau sudah katakan tadi bahwa setiap bulan ini ada tradisi ini, pencucian ini, pencucian keris, pencucian toba, itu satu paket dengan pencucian piring yang merupakan yang kami anggap bahwa itu merupakan benda-benda yang merupakan kalau bahasa Melayu bilang seseorang yang tidak harus kami tetap jaga dan lestarikan ini budaya. Artinya tetap disandingkan dengan kehidupan yang hari ini. Artinya bagaimana generasi muda bisa fokus dalam kembali mempelajari dan bisa memahami bahwa inilah kita. Begitu sementara. Oke, berarti memang modernitas juga bermanfaat sebenarnya ya, jika memang kita tidak terlalu berlebihan ya. Jadi memang butuh juga nih seimbang antara modernitas dengan budaya tradisi yang ada ya. Dan Pak Adi nih, bagaimana nih Pak Adi bisa jadi salah satu yang menginisiatifkan untuk adanya Festival Sumare ini, mengajak masyarakat untuk memang meyakini bahwa kita harus melestarikan budaya, karena kan itu kan nggak gampang ya Pak ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, seperti apa nih Pak Adi mengajak masyarakat? Iya, pertama yang saya lakukan itu adalah bagaimana kemudian dekat secara emosional dengan para perangkat adat, para tetua-tetua kampung, lalu kemudian dengan pemerintah desa, mencoba membangun komunikasi yang baik. Dan yang kedua, saya selalu menyampaikan bahwa kita harus percaya diri dengan tradisi yang ada di Desa Sumare ini. Sebab tidak semua desa percaya diri dengan tradisinya. Termasuk generasi muda, para adik-adik saya yang menari ini, di minus 3 hari kegiatan festival itu saya sampaikan bahwa jangan malu dengan kita punya hasil kreasi kita, sebab kita bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar Desa Sumare. Saya optimis itu.
yang selanjutnya saya menyampaikan bahwa ada satu prinsip dalam kehidupan saya, termasuk salah satu pesan tokoh saya yang mungkin bagi teman-teman yang membaca pemikiran Aldo Leopold. Aldo Leopold itu menyebut demikian, begini, manusia itu hidup di dunia ini bukan satu-satunya entitas yang hidup, tetapi ada entitas yang lain. Entitas yang lain itu seperti ada kehidupan di balik kehidupan kita manusia ini, dan itu dipraktekkan di kehidupan di masyarakat Sumare. Seperti misalnya mereka mencuci keris, mereka tidak ingin keluar dari apa yang disebut dengan desakralisasi, tetap menganggap bahwa benda-benda pusaka ini adalah bagian daripada, kalau Pak Sekdes tadi menyebutkan seseorang itu adalah warisan, warisan dari leluhur mereka yang harus tetap dipelihara. Sehingga melalui inilah kemudian selalu melakukan pendekatan bahwa bagaimana kalau kita tampilkan kepada publik ini, dan mereka antusias menerima itu bagus. Termasuk pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi cukup memberikan support. Jadi kegiatan itu sebenarnya tidak lain dan tak bukan adalah hasil dari komunikasi yang baik pada seluruh elemen yang ada di Desa Sumare. Wah, berarti memang masih terjaga nih komunikasi antar pemerintah, tetua adat, dan juga tokoh-tokoh pemudanya nih. Keren banget ini ya. Tetap terjaga karena terkadang ada masalah yang memang pemerintah desa tidak punya keterbatasan dalam menyelesaikan itu dan harus diselesaikan secara adat. Itu diakui. Oh, Apa yang jadi menjadi masih diakui. percaya untuk tetua adat bisa juga bermusyawarah ya. Kita itu menjalin komunikasi yang baik karena memang pemerintahan di Desa Sumare, saya bicara Desa Sumare, itu kita tidak terpisah dari perangkat adat karena terkadang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah, itu kita serahkan ke lembaga adat. Ya. Kita serahkan kepada punggawa karena di sana ada perangkat. Ada perangkat mulai daripada tokayang, ada itu tokayang artinya setelah punggawa, kemudian ada sokbo, itu menyangkut masalah hidup dan kehidupan kita di laut dan di darat. Kemudian ada lagi tomatoronya ada, itu merupakan bahasa sekarang panglima perangnya. Tomatoronya adat itu keputusan yang tidak bisa dibelok-belok, tidak bisa, artinya dia harus berdiri tegak lurus dengan keputusan yang ada. Kemudian ada lagi Pak Bicara, itu semacam humas lah, semacam orang yang menjadi penghubung antara masyarakat dengan masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, atau antara pemerintah dengan adat. Kemudian ada Pasipi, itu merupakan anggota yang satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi senantiasa kalau di Sumare itu komunikasi atau hubungan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat itu kami tidak bisa terpisah dari adat. Bahkan itu mendapat porsi tersendiri dalam pengaturan anggaran desa. Oh, wah, ini berarti terjalin ini ya, komunikasinya betul-betul terjalin ya. Kita berikan karena memang tidak bisa terpisahkan. Karena saya ulangi lagi, terkadang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah desa, itu kita serahkan ke adat. Dan apa yang diputuskan adat itulah yang harus hasil finalnya ya. Oke, baiklah. Seru banget perbincangan kita ya. Namun ini sebenarnya saya masih banyak mengulik karena ternyata masih ada, kita belum bahas tentang punggawa. Tadi juga di bawahnya punggawa ada sokbo juga ya Pak ya. Kita bakal bahas itu, tapi karena waktunya nggak cukup, mungkin nanti di episode-episode lainnya kita bisa berjumpa kembali membahas ya. Namun terakhir nih, sebelum kita tutup obrolan budaya kita kali ini, harapan dari Pak Adi dan Pak Hasbi terkait budaya yang ada di Sumare ini seperti apa? Dari Pak Adi dulu, silakan. Iya, harapan kami khususnya tentang pengembangan kebudayaan dan tradisi yang ada di Desa Sumare, pertama adalah bagaimana penguatan lembaga adat itu ke depan secara administratif itu bisa berjalan dengan baik, legalitas formal yang dimiliki oleh lembaga adat. Yang kedua adalah bagaimana Sumare Festival itu bisa menjadi event tahunan di Sumare, menjadi momentum memperkenalkan bahwa kita punya tradisi yang ada di Desa Sumare. Dan yang ketiga, harapan kami adalah bagaimana terciptanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa, perangkat adat,
ketua pemuda dan seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu bagaimana menghidupkan tradisi yang ada di Desa Sumare. Demikian. Baik, dari Pak Hasbi silakan. Oh iya, harapannya adalah kita dapat melanjutkan apa yang telah kita lakukan dengan Festival Sumare ini, dan kami dari pemerintah desa senantiasa memberikan support kepada teman-teman yang ikut dalam menyukseskan kegiatan ini. Itu Festival Desa Sumare bisa menjadi seperti yang disampaikan beliau, bisa menjadi agenda atau kegiatan tahunan atau masuk dalam kalender Dinas Pariwisata untuk dilaksanakan setiap tahun. Karena dari apa yang telah dilaksanakan kemarin itu telah membuka mata bahwa ternyata kita tidak perlu gengsi dengan budaya. Artinya kita berkumpul bersama-sama menyatu dalam satu area, menyaksikan pelaksanaan kegiatan ini yang sangat disambut antusias oleh masyarakat. Bukan cuma masyarakat Sumare, itu dari luar banyak yang datang, sehingga kami dari pemerintah desa sekali lagi menyampaikan bahwa akan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kebudayaan, karena memang dari awal kita sudah membangun komunikasi yang baik dengan perangkat Kapung Gawang atau perangkat adat yang ada di Desa Sumare sampai hari ini. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Adi dan Pak Hasbi sama-sama. sudah berkenan untuk hadir di obrolan budaya kita hari ini ya, membahas tentang budaya dan adat, budaya tradisi di Sumare yang ternyata memang banyak sekali dan kita harus dukung untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Sumare. Dan terima kasih juga untuk para pendengar dan pemirsa RRI Net maupun RRI Mamuju yang sudah bergabung nih, berbincang juga, ikut berperan kayak ternyata banyak juga budaya-budayanya, dan semoga nanti bisa kami undang kembali untuk membahas lagi kebudayaan yang ada di Sumare ya Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke, kalau gitu para pendengar dan pemirsa RRI Net maupun RRI Mamuju, saya Indah pamit ya, dan sampai ketemu di obrolan budaya selanjutnya. Selamat malam, pagi, siang, dan sore.